Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit berbicara mengenai Delta Plaza Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku tidak akan berbicara mengenai hal mistis yang ada di sini ya. Sudah banyak orang yang mengatakan bahwa di sini itu bekas rumah sakit dan kemudian ada beberapa kisah mistis seperti suster kepeng atau ada apalah. Saya nggak akan bicara seperti itu. Nah, di sini saya tertarik membicarakan mengenai konsep dari Delta Plaza ini yang memiliki banyak sekali cermin di dalam bangunannya. Jadi, kalau tak amati, itu Delta Plaza itu punya kekhasan sendiri dibandingkan mall lain, tak hanya di Surabaya, tapi di kota lain. Itu memiliki banyak sekali cermin, terutama di bagian tiangnya. Nanti kita akan melihat sendiri ya, apakah ada memang banyak cerminnya ya. Dan ini itu ada hubungannya dengan salah satu strategi yang digunakan oleh mal-mal pada awal tahun 70 sampai tahun 90-an agar bisa menarik masyarakat. Oke, sebelumnya ini aku berjalan menuju ke arah McD dari Delta Plaza untuk makan siang. Jadi aku biasanya itu kalau ke Delta, kalau nggak ke McD, itu kemudian ke Super Indo ya, sudah itu aja. Kalau tempat lain saya sebenarnya tertarik, tapi lebih senang di TP ya. Oke, kita masuk dulu ya sekarang ya. Ini kita sudah masuk. Nah, belum apa-apa kita sudah melihat banyak sekali kaca ya dan cermin di sini. Tapi ini masih belum banyak karena di lantai satu yang banyak dirombak kalau nggak salah. Di sini itu banyak sekali tempat makan, mulai dari ramen ya, kemudian ada soto Betawi, kemudian ada jekos dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekilas, itu bangunan Delta Plaza ini adalah bangunan khas mall yang berdiri sekitar tahun 90-an atau ke sebelumnya. Jadi beda dengan seperti TP itu ya. Kemudian ada mall-mall baru itu saya nggak begitu paham, tapi yang jelas saya bisa merasakannya. Kalau di Malang itu ada namanya Gajah Mada Plaza, ada Mitra Plaza dan Malang Plaza. Itu yang seumuran ya maksudnya mallnya. Oke, kita masuk dulu ini ke McD dan saya makan dulu. Setelah selesai makan ini aku keluar ya, dan ini sudah disambut oleh mbak-mbak dari sebuah bank swasta yang menawarkan jasa bank mereka. Kita kembali ke pembahasan awal. Jadi, mengapa sih mall di sini di Delta Plaza ini menggunakan banyak sekali cermin? Karena alasannya adalah ada sebuah teori yang namanya pacing and leading kalau nggak salah. Maaf ya kalau pengucapan saya salah. Jadi maksudnya gini ya, ketika banyak kaca di dalam mall, itu kita akan sering melihat diri kita, ya. Kemudian ya di dalam situ, itu akan tampak bayangan kita dekat dengan produk-produk yang ada di sekitarnya. Misal pakaian, topi, dan sebagainya. Nah, lah itu kan ada cermin ya. Jadi ini maksud saya itu cerminnya itu adalah di tiang-tiang itu, ya itu kan tidak tembok tapi kan cermin lah. Jadi ketika kita di situ ya berdiri di situ, kita akan melihat produk di belakang kita. Nah, akibatnya adalah kita merasa seakan memiliki dari produk itu, seakan memiliki. Nah, dari situ timbul impuls positif bahwa kita itu ingin akhirnya membeli barang tersebut. Nah, misalkan di situ tadi ada toko baju. Kita berdiri di situ, awalnya tidak tertarik untuk masuk. Nah, ketika berdiri di depan cermin ya, di depan kaca, itu kan kaca kan itu kan kaca ya. Kita akan melihat seolah-olah diri kita itu memiliki dari barang tersebut. Tidak hanya pakaian tapi juga makanan ya. Jadi misal ini kan ada Hokben ya, ada Hokben itu makanan restoran Jepang. Di depan itu ada cermin lagi. Sebenarnya kita nggak mau niat untuk masuk ke dalam Hokben ini, tetapi ketika kita melihat cermin dan melihat banyak gambar makanan di belakang kita, nah seolah-olah itu kita sudah makan makanan tersebut. Jadi seperti tertarik gitu loh ya. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa di sini itu banyak cermin yang dipasang terutama di bagian dari tiangnya.
Oke, ini aku menuju ke lift dulu ya. Lift mau sholat dulu di lantai 4 ya. Ini ada masjid baru di lantai 4. Kalau kalian mau naik silahkan. Nah, ini adalah lift yang katanya tuh horor ya. Tapi saya nggak terlalu menghiraukan ya. Cuma kadang itu dulu sebelum awal-awal kesini dulu itu agak takutnya itu bukan karena ada gambar-gambar seperti ini. Tapi liftnya itu kadang-kadang itu agak goyang gitu loh ya. Jadi kan lift lama. Takutnya itu bukan karena tiba-tiba ada penampakan, tapi takutnya itu kalau tiba-tiba misalkan jangan sampai ya itu mesinnya itu apa namanya macet. Nah, apalagi kan ini saya sendirian ya. Jadi itu yang saya takutkan. Oke, kita naik dulu ya. Jadi ini adalah lift yang katanya itu dulu ada suster gepeng. Tapi saya nggak percaya. Cuma memang agak takut kalau misalkan liftnya itu bermasalah. Tapi saya yakin nggak karena sering di maintenance ya. Oh iya, tadi kalian kedengaran suara musik gamelan Jawa nggak? Itu katanya dari beberapa informasi, musik itu diputar ya untuk mengalihkan agar orang itu tidak sampai melihat hal-hal yang seperti itu atau hal-hal gaib. Tapi pernah disanggah oleh salah satu mantan karyawan di sini bahwa pemutaran musik gamelan Jawa itu ditujukan selain sebagai pelestarian budaya, juga agar para pengunjung mall ini itu merasa bahwa seperti rumah mereka, agar nyaman gitu aja. Jadi tidak ada unsur mistik pokoknya ya, ya seperti itu alasannya. Ini kita sudah sampai di mana di musolanya. Ternyata letak musolanya untuk pria itu dekat dengan pintu apa dekat dengan tempat wudhu. Jadi saya kembali lagi ke tempat wudhu dan untuk ke musolanya yang pria itu kita melewati balkon ya dari mall ini. Ini kayaknya baru dibangun. Kalau dulu soalnya nggak di sini ya, saya masih ingat. Karena saya lama nggak ke sini, jadinya agak sedikit bingung juga ya pas ke sini. Oke, saya telah dulu ya. Ini aku di food court di lantai 4 dekat dengan masjid tadi. Nah, kita kembali ke pembahasan awal. Jadi, teori ini dikembangkan oleh orang namanya Richard Bandler dan John Grinder. Nah, di situ mereka itu sering mengadopsi dari para marketing ya. Artinya, maaf ya, artinya dua orang itu diadopsi teorinya oleh para marketing ya. Bahwa dengan adanya banyak cermin, nah seperti ini, itu akan memancarkan gelombang hiperpositif saat kita mengunjungi mall tersebut. Maksudnya, kita akan merasa bahagia, merasa senang ya ketika kita itu berada di sini. Apa yang kita rasakan ya dari perjalanan menuju ke sini itu akan semakin kuat ketika kita melihat banyak cermin. Tapi ada juga teori yang menyatakan bahwa dengan adanya banyak cermin itu malah membuat ya kalau kita sedang bad mood, sedang ingin melampiaskan kesalahan, maka akan semakin kuat. Contohnya, ketika kita itu bad mood, ingin belanja, ingin makan, ketika kita datang ke mall yang banyak cermin seperti ini, itu akan membuat kita juga akan semakin kalap untuk berbelanja dan untuk makan. Makanya, strategi ini digunakan oleh para pemilik mall selain sebagai sumber positif juga bisa sebagai sumber negatif, artinya sebagai pelampiasan. Jadi kalau pas kita senang, kita akan lebih senang lagi. Ketika kita sedih atau kecewa atau marah, kita bisa melampiaskan dengan berbelanja atau makan setelah melihat dari bayangan kita di dalam cermin tersebut. Nah, itu adalah alasan mengapa banyak pusat perbelanjaan terutama di Delta Plaza ini menggunakan cermin sebagai salah satu penarik agar masyarakat itu mau datang ke tempat mereka berbelanja, makan, atau melakukan kegiatan lainnya. Nah, ini kita sudah berada di lantai 5. Dulu itu di sini sangat sepi ya, bukan sepi sih, agak kusam gitu loh ya, agak peteng kalau orang Jawa. Sekarang sudah mulai dibangun bagus, ada sumber cahayanya. Ini di lantai 5, food court lantai 5, kita bisa melihat pemandangan kota Surabaya dari sini.
Jadi Delta Plaza sekarang itu sudah banyak berubah ya. Kesan suram, kesan misteri itu sudah mulai hilang perlahan. Ya, tapi mungkin bagi beberapa orang ya yang bisa merasakan tetap saja ada. Tapi kalau saya sih biasa saja. Cuma saya pernah ada sedikit apa pengalaman nggak enak dulu ketika kesini itu pas hujan deras itu mati lampu dan berada di lantai 5 ini dekat dengan bioskop. Nah, makanya ya itu jadi pembelajaran saja. Mungkin karena itu pas apes ya, akhirnya saya apa namanya, kalau ke sini tuh mending pas siang. Kalau ada apa-apa bisa segera keluar. Oke, ini aku beli es krim dulu ya. Lumayan juga di sini tuh banyak tempat baru, banyak tempat makan baru. Jadi kalau harganya juga lumayan, nggak mahal-mahal amat. Oke, itu tadi sedikit informasi ya. Jadi di sini itu aku tekankan bahwa Delta Plaza dan beberapa mall yang memasang kaca itu memang punya trik sendiri dalam menarik minat. Selain tadi mendengarkan lagu-lagu berlanggam Jawa agar kita itu nyaman, agar kita itu bahagia, nggak stres ketika masuk ke dalam mall ini. Oke, ini aku sudah mendapatkan es krim ya. Jadi ini tuh harganya sekitar 12.000. Kalau tambah topping itu sekitar 15 sampai 17.000. Menurutku ya lumayan lah, ini sangat banyak sekali ya. Ada rasa coklat, tadi strawberry, vanilla, dan bisa di-mix. Sambil melihat pemandangan kota Surabaya dari sini. Eh, Memang sekarang itu Delta Plaza sudah mulai berubah, banyak berbenah, terutama sejak pandemi yang sepi kemarin. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan tergilas oleh mal-mal baru di Surabaya yang lain. Karena di Surabaya itu malnya banyak sekali ya, sudah belasan bahkan mungkin puluhan. Kalau dia tidak bertransformasi ke lebih baik yang menarik minat masyarakat, itu maka dia akan sepi ditinggalkan oleh para pengunjungnya. Aku lanjutkan lagi, tadi ada satu yang belum ya. Jadi ada namanya efek self conscious dan powerful. Itu tambahan dari yang tadi. Artinya selain memasang cermin ya, jadi agar tidak terlihat gelap dan tua, mereka juga menggunakan tata cahaya lampu yang sangat banyak. Jadi itu membuat meriah ya suasananya. Tapi kalau saya lihat di lantai 5 ini yang baru dibangun kalau nggak salah itu kan nggak banyak cermin ya kan karena bangunan baru. Jadi mereka memainkan lampu atau lighting serta dari cahaya matahari yang masuk agar bisa lebih terang. Nah, kalau di sini itu bermainnya di lampu-lampu yang banyak itu ya. Jadi karena di sini itu tidak mendapatkan cahaya matahari, maka mereka menggunakan lampu-lampu yang banyak itu. Terlihat sekali di sini banyak sekali cermin ya. Jadi kalau kalian itu baru pertama kali datang, ada efek negatifnya tapi kadang itu tersesat. Ya, jadi kayak muter gitu loh ya, kayak di rumah kaca. Saya pertama kali ke sini itu sekitar tahun 2013. Ketika itu diantarkan teman ya jalan-jalan ke sini, itu sampai bingung mau keluar nggak bisa, bukan nggak bisa ya, bingung pokoknya karena banyak sekali cermin yang ada di sini. Tak kira itu sudah agak jauh mau ke pintu keluar, ternyata kembali ke asalnya. Akhirnya kalau ke sini itu biasanya saya punya patokan. Yang pertama itu tadi matahari, lalu ada nadi batik keris ya. Kemudian ada sebuah tempat mainan anak ya, biasanya tak tunjukkan. Itu sering jadi patokan saya. Jadi kalau di situ itu berarti dekat dengan pintu keluar. Kalau bangunan lain itu saya nggak begitu apal, pokoknya kalau mau keluar ke situ. Nanti kalau di lantai bawah itu biasanya saya mencari Burger King ya, di situ dekat dengan pintu keluar. Dari beberapa informasi juga yang pernah aku baca ya, mall ini itu dibangun atau diresmikan sekitar tahun 1988 oleh Presiden Soeharto kala itu. Konsepnya memang banyak bertujuan untuk budaya ya, artinya seperti tadi batik dan sebagainya. Nah, karena memang cukup tua ya, jadi akhirnya mall ini memasang banyak cermin ya sebagai, eee, penarik tadi.
Terus ini itu sekarang sudah ada lift ya di bagian tengah. Kalau nggak salah dulu nggak ada ya, cuma ada eskalator sama lift yang horor tadi. Makanya sekarang itu orang-orang yang kesini itu menggunakan lift yang di tengah ini daripada lift yang di sana tadi. Jujur memang kalau kita sendirian, apalagi pas malam ya, masuk di lift itu agak ngeri. Tapi tak ulang lagi, saya ngerinya itu bukan karena ada legenda apa susur gepeng ya, tapi karena memang takut kalau ada apa-apa tanpa sendirian. Tapi kalau ke sini itu saya memang suka lewat eskalator karena bisa melihat tenan-tenan yang baru atau yang ada promo-promo. Biasanya itu saya ke sini dulu pernah beli alat pijat dan alat untuk menggaruk punggung. Itu murah-murah di sini. Pernah dapat harganya 5.000, 10.000 itu dapat di sini. Ada juga di sini itu toko emas ya yang cukup rame ya di sini namanya Wahyu Rejo ini. Kita sekarang akan keluar saja ya, sudah capek. Ini sudah keliling-keliling ya, maka aku mencari tempat dari Burger King tadi. Jadi kalau kalian kesini ya, usahakan untuk mencari patokan ya untuk keluar agar tidak terjebak oleh ilusi dari banyak cermin tadi. Oke? Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.